عليها ما اكتسبت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadalla bani adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah. Teknologi yang semakin canggih di zaman sekarang ini membuat banyak hal menjadi semakin mudah. Salah satu teknologi yang sekarang berkembang pesat adalah teknologi smartphone, di mana waktu kegiatan seharian kita bisa lebih banyak berinteraksi dengan smartphone dibandingkan dengan kegiatan yang lainnya. Salah satu mengapa kita selalu berinteraksi dengan smartphone karena adanya media sosial. Menurut Chris Garrett, media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang dengan satu sama lain, dan memiliki peminat yang banyak, tidak terkecuali para remaja. Bahkan, usia di bawah umur sudah memiliki akun media sosial pribadi. Salah satu media sosial yang paling digemari oleh kalangan remaja seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Siapa sih yang tidak mengenal media sosial? Semua pasti mengenal yang namanya media sosial. Mulai dari anak SD sampai kakek nenek. Mereka telah akrab dengan yang namanya media sosial. Setiap jam, pandangan mereka hanya tertuju pada smartphone, baik untuk membuka email, Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Apakah ada pengaruh media sosial terhadap perkembangan generasi muda saat ini? Apakah positif atau negatif bagi remaja? Berikut adalah dampak positif dan negatif dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu untuk menjaga silaturahmi dengan keluarga ataupun saudara yang jauh dan sudah lama tidak bertemu. Kemudian lewat media sosial, hal itu bisa dilakukan dengan cara chatting maupun telepon. Yang kedua, sebagai sumber belajar dan mengajar. Media sosial memiliki dampak yang sangat besar sekali. Kita dapat browsing dan belajar ilmu pengetahuan yang baru di sana. Karena internet banyak topik dan sumber ilmu terbaru. Dengan mencari topik di internet, Anda selangkah lebih maju saat memulai pembelajaran di dalam kelas. Dan kemudian dampak positif berikutnya, sebagai media penyebaran informasi. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Salah satunya gitu. Mungkin informasi yang saat ini sedang melanda Indonesia, khususnya Tasikmalaya, adalah wabah corona. Dengan kita membuka media sosial, tentunya kita bisa tahu gitu, tanpa harus mencari tahu lagi gitu. Kita pasti bakalan tahu informasi mengenai corona yang ada di Tasikmalaya. Dampak positif media sosial selanjutnya, memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan media sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan yang belum dikenal sekalipun. Yang berikutnya, media sosial sebagai media komunikasi. Pengguna media sosial dapat berkomunikasi dengan pengguna di seluruh dunia. Misalkan nih, kita pengen tahu situasi dan kondisi terkini yang ada di Amerika Serikat. Kita tinggal chatting aja gitu ke teman media sosial yang berada lokasinya di Amerika Serikat sana. Dan secara otomatis kita bakalan tahu informasi dan perkembangan apa sih yang sedang hangat di Amerika Serikat sana. Terus dampak positif selanjutnya. Media sosial sebagai media promosi dalam berbisnis. Tentunya kita semua sudah tahu gitu.
dengan melihat postingan teman kita gitu. Pasti banyak tentunya ya di WhatsApp, Facebook maupun Instagram yang menjual produk atau dagangan mereka. Yang berikutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif yang pertama dari penggunaan media sosial ini adalah susah bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Disebabkan karena mereka malas belajar berkomunikasi secara nyata. Orang yang aktif dalam media sosial jika bertemu langsung nyatanya adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Yang kedua, media sosial membuat seseorang hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka menjadi tidak sadar dengan lingkungan mereka karena mereka banyak menghabiskan waktu di internet. Dampak negatif berikutnya, berkurangnya kinerja. Karyawan perusahaan, pelajar, mahasiswa yang bermain media sosial pada saat mengerjakan pekerjaannya akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka. Contohnya saja, seorang pelajar yang main media sosial di saat pelajaran, pasti fokus mereka ke pelajaran bakalan terganggu dan tentunya bakalan lebih fokus ke media sosial. Yang berikutnya, kejahatan dalam dunia maya. Kejahatan ini dikenal dengan nama cybercrime. Kejahatan dunia banyak macamnya seperti hacking, cracking, spamming, dan lain sebagainya. Dampak negatif berikutnya, pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki di internet, pornografi pun merajalela. Terkadang seseorang memposting foto yang seharusnya menjadi privasi sendiri di media sosial. Hal ini sangat berbahaya karena bisa jadi postingan tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Media sosial tidak akan terlepas dari pengaruh positif maupun negatifnya. Dampak itu tergantung dari si penggunanya. Walaupun masa remaja merupakan masa yang dapat dikatakan sangat kritis karena memasuki masa pencarian transisi, masa pencarian jati diri. Namun, remaja juga bisa membatasi diri sendiri dengan norma dan moral yang baik. Pembentukan karakter sejak dini, termasuk saat remaja, sangatlah penting bagi masa depan diri remaja itu sendiri, dan lebih luas lagi bagi masa depan bangsa. Remaja sebagai penerus bangsa yang memiliki karakter yang baik, kuat, dan tangguh tentunya akan bisa membuat negara ini maju. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang dampak negatif maupun dampak positif dari penggunaan media sosial. Semoga kita dapat atau bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan atau memanfaatkan media sosial ini. Jangan sampai kita melakukan sebuah kesalahan yang fatal seperti menge-share berita hoaks atau berita bohong, menghina ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Tentunya segala sesuatu apa yang kita lakukan pasti akan ada sebab dan akibatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.